sapi merupakan bahan makanan yang banyak digemari oleh hampir setiap orang. Olahan-olahan dari daging sapi ini selalu terlihat lezat dan menggugah selera. Sebut saja olahan seperti bakso, semur, rendang, hingga steak yang selalu tampak menggiurkan. Selain rasanya yang lezat, daging sapi juga menyimpan banyak kandungan gizi yang luar biasa. Nutrisi dalam daging sapi antara lain berupa kalori, protein, lemak, zat besi, selenium, dan vitamin B6. Dengan kandungan nutrisi tersebut, daging sapi sangat berguna untuk mendukung kesehatan tubuh. Beberapa manfaat daging sapi berdasarkan Beef Central and Headline adalah daging sapi dapat membantu meningkatkan massa otot. Hal ini karena daging mengandung protein yang bermanfaat bagi tubuh, seperti protein nutrisi yang digunakan tubuh untuk memperbaiki tulang, kulit, dan tulang rawan. Protein yang cukup juga akan membantu membangun dan mempertahankan massa otot tanpa lemak. Manfaat daging sapi yang kedua yaitu untuk menghindari terjadinya kekurangan sejumlah mineral. Daging sapi menyediakan lebih dari setengah dari jumlah selenium dan seng yang direkomendasikan per hari. Hal ini membuat nilai gizi daging sapi dapat membantu melawan tubuh dari kekurangan mineral. Daging sapi juga mengandung karnosin yang ampuh bagi tubuh. Karnosin adalah asam amino yang ditemukan di seluruh tubuh dan memiliki beberapa peran penting dalam kesehatan manusia. Kandungan karnosin dalam daging sapi sekitar 50% lebih banyak dari unggas. Karnosin dapat mengurangi bahaya sejumlah penyakit yang terjadi pada proses penuaan, seperti permasalahan tulang dan penyakit lainnya. Selain itu, karnosin juga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan. Manfaat daging sapi berikutnya adalah untuk mencegah anemia. Anemia adalah kondisi umum yang ditandai dengan penurunan jumlah sel darah merah dan berkurangnya kemampuan darah dalam membawa oksigen. Hal ini biasanya disebabkan karena tubuh kekurangan zat besi dengan gejala utamanya adalah kelelahan dan kelemahan. Dan salah satu sumber makanan yang kaya akan zat besi adalah daging. Daging mengandung zat besi heme yang bisa diserap tubuh secara efisien ketimbang zat besi non-heme yang terdapat dalam makanan nabati. Karena itu, konsumsi daging adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah anemia akibat kekurangan zat besi. Mengonsumsi daging juga dapat meningkatkan kinerja tubuh saat berolahraga. Kadar karnosin pada sapi mampu membuat tubuh kuat dan tidak mudah lelah. Daging sapi juga memiliki kandungan kreatin yang baik bagi tubuh, yang bisa meningkatkan kinerja olahraga, membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan otot, memberikan otot pasukan energi yang lebih besar, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nih ya, jadi nggak perlu lap ya, nggak panas. Iya, nggak panas. Ini aku mau ngasih lihat, waduh, ini nih yang harumnya udah bikin Lapar. Jadi kayak udah pengen munyah gitu bawaannya. Ini proses iga ini sampai empuk sendiri, prosesnya ternyata panjang banget, dimasaknya lama banget. Dimasaknya berapa lama, Deng? Dimulai bakda subuh sampai kurang lebih jam 10, jam 9 pagi baru udah siap. Waduh. Iya, empuk seperti itu. Baru empukannya emang bener-bener harus empuk banget, ya. Baru enak untuk dinikmatin. Ini sekarang mau diambil dulu, mau dipilih yang mana yang bakalan nanti kita panggang. Waduh. Nah, ini yang bakalan kita panggang. Wow. Ambil sepenggal, 2 penggal. Terserah. 2 penggal ya. Oke. Terserah, pokoknya saya bagian makanan ya. 2 penggal ya. Waduh, ini udah aku tutup lagi ya. Nah, kalau proses panggangnya sendiri itu biasanya butuh waktu berapa lama, Deng? Nggak lama lagi, karena ini sebenarnya sudah matang, sudah sangat empuk gitu. Karena kalau dihitung-hitung total tadi dari subuh sampai jam 10 aja itu berarti udah hampir 5 jam. Ditambah lagi direndam itu 3 jam, udah 8 jam. Iya. Udah seempuk apa coba tuh? Ya, jadi ini kita panggang buat dapatkan aja aroma smoke beef-nya. Itu kata Inggrisnya ya. Itu kata Inggris ya. Nah, tapi kita rendam dulu. Masih juga direndam dengan bumbu dari... karena di sini yang lebih pekat lagi bumbu perendamnya. Oke. Memang enak lah. Daging itu kalau dicelup enak pasti. Oh, baiklah. Apalagi yang melengket di tulang. Wow. Nah, silakan, Mbak. Biar ini juga boleh, terlibat itu ya. Dia. Makanya saya dari tadi sebenarnya nunggu ya buat kapan nih diajak buat masak ya. Langsung taruh aja. Iya. Pokoknya ini masakan Daeng Tata featuring Reni ya. Tapi jago ya, dicolek di bawah ya, bumbu yang di bawahnya gitu ya. Oke, biar di... kenapa harus dicolek bumbu bawahnya? Karena kan kalau atasnya doang itu hanya minyaknya aja. Betul. Bener ya, Daeng ya. Jadi makanya ini sementara bumbu aslinya itu biasanya dia rendemin di bawah. Jadi kalau nggak diaduk kayak gini, baru diangkat. Lalu dikebas-kebas begitu. Dikebas-kebas kayak gini dulu. Itu lebih cangkil mangkus daripada dipoles.
ini nih apa ya, kalau boleh Allah kan memberikan kita sebagian kenikmatan dunia yang mungkin hanya sebagian kecil yang kalau dilihat ini di surga nggak ada apa-apa ya. Kalau di surga nggak ada apa-apa ya, di dunia ini udah luar biasa banget nih. Ini udah yang Masya Allah banget gitu, Masya Allah banget ini. Nah, roomnya, pekatnya ini kayaknya emang udah kayak nggak mungkin untuk tidak dinikmati. Tapi tadi kan Daeng janji, ini tata ripsnya udah, konronya mana konro? Oke. Saya butuh yang berkuah biar nikmat, Daeng. Ya kita taruh dulu ya. Oke, kita taruh di mana nih? Taruh di sini ya. Pemirsa Muslim masa kini, surga dalam bahasa Arab disebut Al-Jannah. Diambil dari ungkapan Arab yang artinya kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Hal ini untuk menggambarkan pada benak orang Arab ketika itu bahwa ada suatu tempat yang sangat indah yang diliputi berbagai macam kenikmatan luar biasa. Keistimewaan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga bersifat kekal, tidak pernah habis dan banyaknya tidak terhitung. Dari semua kenikmatan tersebut, nikmat yang paling tinggi yang akan dirasakan penghuni surga adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Dalam Al-Quran, luas surga digambarkan seluas langit dan bumi. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Ya, Allah memang telah menjanjikan surga kepada hambanya yang bertakwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Penduduk surga atau mereka yang akan memasukinya disebut dengan Ahlul Jannah atau Ashabul Jannah. Penghuni surga benar-benar dimanjakan. Piring-piring dan gelas mereka semuanya terbuat dari emas. Di samping peralatan dari emas, ada pula peralatan yang terbuat dari perak dan kristal. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Quran Surat Al-Insan ayat 15. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan pakaian terbaik di surga kepada hambanya yang soleh dan soleha. Mereka akan mendapatkan surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka akan diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Quran Surat Fatir ayat 33. Penghuni surga juga akan dilayani pelayan-pelayan muda bagaikan mutiara yang bertaburan, dengan pakaian sutra yang sangat indah dan menyedapkan pandangan mata. Mereka tetap muda dan tidak pernah berubah menjadi tua. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Quran Surat Al-Insan ayat 19-21. Di dalam surga juga tidak ada lagi permusuhan dan perasaan dengki antar sesama penghuninya. Mereka hidup rukun dan damai. Mereka tidak pernah merasa penat, lelah, ataupun letih. Di samping itu, penduduk surga juga tidak mengenal adanya usia tua dan muda. Umur para penghuninya sebaya dan tidak pernah bertambah tua. Semuanya dalam keadaan sehat dan tidak pernah dihinggapi penyakit. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surat Al-Hijr ayat 47-48. Penduduk surga juga tidak pernah berkata dusta. Seluruh yang keluar dari lisan mereka hanyalah perkataan kedamaian dan kebaikan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salam. Quran Surat Al-Waqiah ayat 25-26. Masya Allah. Begitu indahnya kenikmatan surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada hambanya yang bertakwa. Dan Allah lah sebaik-baiknya penjamin kita, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga kelak kita menjadi penghuni surga. Nah, menu
kedua. Kali ini kita mau konro, tapi aku mau ngasih tips-tips. Biasa kalau udah di dapur, kita bakalan ngomongin tentang tips-tips biar kalau bisa masak di rumah, coba di rumah juga bisa dipraktekkan. Ini sekarang tips cara memilih iga yang enak. Kayak gimana, Deng? Iga yang enak adalah iga yang tampilannya daging tulangnya membulat begini, agak kurus. Oke. Jangan yang melebar. Kenapa, Deng? Pengalaman saya itu yang lebih enak daripada yang melebar. Ini... Iya. Wah, saya lama-lama pinter ya. Ini udah, Deng. Ini aku Iya. tutup lagi ya. Kita Oke. ini air panas ya. Ya, setelah diguyur begini ya baru kita kasih kuahnya. Nah, kuah. Ini aku mau ngomongin sedikit nih tentang kuah dari konro ini. Jadi sebenarnya kuah konro ini tuh memiliki kemiripan dan kesamaan kalau misalnya di Jawa. Di Betawi deh ada yang gabus pucung, sama-sama pakai kluwuk. Maksud aku kluwuk itu jadi salah satu bahan. Terus kalau misalnya di Jawa itu ada yang namanya rawon. Terus apa sih bedanya sama sop konro ini sendiri? Jadi gini, yang paling membedakan adalah kalau di masakan Makassar, kluwuk yang dipakai itu tidak terlalu pekat. Jadi kalau misalnya kayak kluwuk di Jawa pasti warnanya hitam pekat. Kalau di sini cukup kecoklatan aja. Oke, baiklah. Nah, satu lagi nih yang penting. Jadi kalau makan konro itu selain pakai nasi ada juga pakai buras. Betul. Saya belum pernah makan pakai buras. Ya. Jadi saya mau nanti di meja saya ada konro, ada iga ribsnya, ada tata ribsnya plus sama buras. Buras dengan tupat nasi cadangan. Oke, buras, tupat, nasi cadangan banyak. Pokoknya hari ini kita makan banyak. Oke. Iya. Pemirsa, kuliner Nusantara memiliki rasa khas yang tak bisa tergantikan. Hal ini karena bumbu rempah khas tanah air yang membuat aroma kuliner semakin semerbak. Dari sekian banyak jenis rempah yang dijadikan bumbu masakan Indonesia, ada buah kluwak yang banyak dimanfaatkan dalam aneka jenis olahan masakan. Meski menciptakan warna hitam atau gelap, rasa masakan berbumbu kluwak tak bisa diremehkan. Beberapa masakan khas Indonesia yang menggunakan buah kluwak selain sop konro yang telah kita bahas sebelumnya adalah pucung gabus, masakan asli Betawi. Kluwak sendiri memiliki sebutan pucung dari masyarakat Betawi. Dan karena dimasak dengan ikan jenis gabus, maka masakan ini dinamakan pucung gabus. Selain kluwak sebagai bumbu utama, makanan berkuah ini juga ditambahkan bumbu lainnya, seperti kemiri, cabai merah, bawang merah dan putih, kencur, lengkuas, daun salam, serai, hingga terasi. Setelah bumbu-bumbu ini diolah menjadi kuah yang lezat, kemudian dituangkan ke atas ikan gabus goreng. Rasanya pasti mantap. Kuliner terkenal lainnya yang menggunakan buah kluwak adalah rawon. Makanan khas Jawa Timur ini memang tak bisa dipisahkan dari kluwak. Kluwaklah yang menjadi biang keladi kenikmatan rawon. Warnanya yang coklat kehitaman justru mengundang rasa penasaran sejauh mana kelezatannya. Bahkan di Jawa Timur, rawon menjadi menu idola dalam acara seperti pernikahan ataupun pengajian. Sementara di Yogyakarta, kluwak merupakan bumbu utama dari masakan brongkos. Masakan ini berbahan utama kacang tolo. Ada pula yang berisi kulit melinjo dan potongan daging atau lemak sapi. Tapi tak jarang pula berisi tahu atau telur ayam rebus. Brongkos sendiri dulunya hanya bisa dinikmati oleh kaum ningrat. Namun kini, brongkos adalah makanan banyak orang dari berbagai kalangan. Karena sekali mencicipinya, tak ada yang bisa menolak kelezatan brongkos. Nah, kalau yang ini adalah jenis olahan dari buah kluwak yang sangat lezat. Ya, sop konro. Wah, saya jadi nggak sabar nih untuk menikmati lezatnya sop konro ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.